Pemirsa, balap liar juga merajalela di Pematang Siantar, Sumatera Utara selama bulan Ramadan. Dan ironisnya, polisi tidak dapat menindak tegas pelaku balap liar karena jumlah anggota polisi tidak sebanyak pelaku balap liar. Menggunakan motor berknalpot bising, puluhan remaja terlibat dalam aksi balap liar. Kegiatan asmara subuh yang disertai aksi balapan liar ini marak dilakukan para remaja usai sahur selama bulan puasa. Mereka memilih lokasi jalan tepat di depan terminal Horas yang sudah tidak digunakan dan sepi. Aksi balap liar ini sangat meresahkan warga, sementara polisi tidak bisa berbuat banyak akibat kalah jumlah dengan pembalap liar. Para remaja peserta balap liar ini hanya membubarkan diri saat polisi datang. Sementara usai polisi meninggalkan lokasi, aksi balap liar terus berlanjut. Aksi balap liar tidak hanya mengganggu warga sekitar, juga melanggar ketertiban umum. Sudah seharusnya aparat lebih tegas menindak para pelaku balap liar agar tidak mengganggu warga di tengah ibadah bulan Ramadan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Balap liar adalah kegiatan beradu cepat antar kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai renggang, dengan tujuan untuk bersenang-senang, mencari uang, mencari gengsi di antara kalangan anak muda atau pelajar. Berawal dari hobi suka dengan otomotif motor, hingga ke memodifikasi pada motor yang dilakukan bersama teman, lama-kelamaan menjadi sebuah kegiatan rutin yang biasa dilakukan, karena dianggap menguntungkan dan menghasilkan uang. Memulai sebuah kompetisi untuk menguji hasil memodifikasi dengan hasil memodifikasi orang. Dapat juga berawal dari gengsi yang memanas antara para remaja atau adanya perselisihan yang berujung dengan memulai pertaruhan dengan cara memenangkan kompetisi balapan yang diadakan secara ilegal. Balapan liar dapat berdampak negatif pada Indonesia karena dapat memicu terjadinya tawuran antar geng motor dan memicu terjadinya taruhan juga perjudian serta dapat meningkatkan angka kematian masyarakat Indonesia. Dengan adanya balapan liar dapat menimbulkan kerusakan fondasi bangsa dan negara, juga menurunkan standar generasi muda. Beberapa dampak lainnya juga berupa kematian. Pembalap sangat mudah kecelakaan karena mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Apabila ada kelainan sedikit, yang terjadi adalah kecelakaan. Kecelakaan itu pun relatif keras hingga dapat menyebabkan kematian. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan rendah akibat balapan liar relatif selalu dilakukan di malam hari. Ini menyebabkan para siswa tidak belajar. Nilai mereka pun menjadi lebih rendah daripada siswa yang tidak mengikuti balapan liar. Dijauhi di lingkungan sosial. Kebanyakan siswa yang mengikuti balapan liar umumnya adalah siswa yang nakal. Otomatis, lingkungan sosial atau masyarakat menjauhi mereka karena rasa tidak senang. Balap liar harus ditangani, karena hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat, terutama para pengguna jalan. Bukan hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga dapat membahayakan para pengguna jalan yang lain. Balap liar juga perlu ditangani karena telah melanggar peraturan hukum kewarganegaraan dan telah melanggar norma sosial. Beberapa pasalnya dapat meliputi Pasal 274 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan, sebagaimana pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak senilai 24 juta rupiah. Pasal 115 nomor 22 tahun 2009, pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: A. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. B. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pasal 297.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115B dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak senilai 3 juta rupiah. Sanksi-sanksi itu pun dapat meliputi sanksi hukum dan sanksi sosial, yaitu hukuman penjara, hukuman denda. Sanksi sosial dibenci oleh masyarakat, dijauhi oleh orang lain atau tetangga, dan dicemooh. Untuk meminimalisir masalah balapan liar di kalangan remaja, perlu langkah yaitu menyelenggarakan khusus pelajar antara lain road race, motocross, modification contest. Selain itu diberikan peluang untuk mendapatkan beasiswa dalam melanjutkan pendidikan ke jalur kejuruan khusus motor, seperti sekolah untuk pembalap, sekolah khusus motor, dan lainnya yang sesuai dengan keahlian dalam dunia motor. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Pertama, masyarakat turun langsung ke lapangan memberikan teguran langsung, baik lisan dan fisik, sehingga mampu membubarkan kerumunan para pembalap liar. Kedua, masyarakat dapat mematuhi hukum yang berlaku untuk memberikan hukuman kepada remaja yang tertangkap dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Ketiga, membantu aparat kepolisian dan pemerintah menertibkan keamanan daerah secara sukarela. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial dapat meliputi yang pertama, mampu melakukan sosialisasi antar masyarakat lain untuk mensosialisasikan menanggulangi balapan liar. Kedua, masyarakat mau peduli akan lingkungan dan tidak terkesan menjadi penonton saja. Ketiga, memperbesar partisipasi masyarakat dan saling merangkul untuk ikut membantu aparat kepolisian. Harus selalu diingat, jalanan atau jalan raya bukan tempat untuk mengebut. Jalanan dibuat sebagai sarana untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ada banyak orang yang menggunakannya selain kita.